Kemudian di masa 3,5 miliar 3.200 juta tahun sampai 2.800 juta tahun yang lalu, keseluruhan planet bumi kita ini berupa lautan yang sangat dangkal, tidaklah terlalu dalam. Suhunya kira-kira 55 derajat sampai dengan 88 derajat Celcius. Mikroorganisme mulai banyak bermunculan. Kemudian pulau vulkanik, gunung-gunung vulkanik juga mulai muncul di era-era tersebut. Dan pada era 2.500 juta tahun yang lalu atau 2,5 miliar tahun yang lalu, superbenua pertama yang bernama Kenorian mulai terbentuk. Kira-kira seperti itu. Lanjut kita beralih pada masa 1,5 miliar tahun yang lalu atau 1.500 juta tahun yang lalu. Bumi pada saat itu dalam sehari bisa berlangsung selama 16 jam. Satu hari 16 jam. Lempeng litosfer di sini mulai terus bergerak, sehingga selama 400 juta tahun yang lalu superbenua yang disebut dengan Rodinia ini juga mulai terbentuk. Dan selang beberapa waktu berikutnya Pangea juga mulai terbentuk. Kemudian pada masa 650 juta tahun yang lalu, planet bumi kita ini mengalami fase di mana fase planet seperti bola salju atau zaman es pada waktu 650 juta tahun yang lalu kira-kira. Semuanya tertutup es, ya kan? Bumi kita seperti bola salju, full, bahkan di area ekuator atau area khatulistiwa pun juga tertutup oleh salju. Bayangkan saja, padahal salju waktu itu di ekuator suhunya sama dengan Antartik atau Arktik, suhu kutub utara atau kutub selatan pada saat ini. Bagaimana dinginnya waktu itu? Namun ternyata di bawah lapisan tebal es tadi, bumi kita juga masih mempertahankan suhunya yang tinggi atau magma di dalamnya itu masih suhunya sangat tinggi. Sehingga gunung-gunung api yang tadinya tertutup oleh salju karena tekan luar biasa dari dalam, kemudian banyak dari gunung tersebut mulai meletus dan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida atau CO2. Yang nantinya karbon dioksida ini akan secara bertahap melelehkan salju yang ada di permukaan bumi, melelehkan dinginnya salju waktu itu atau gletser, sehingga es mulai mencair dan bumi menjadi lebih hangat. Lanjut kepada 541 juta tahun yang lalu. Ini 1,5 miliar tahun yang lalu. Ini terjadi ledakan Kambrium. Oksigen mulai melimpah sehingga banyak makhluk hidup mulai bermunculan pada waktu itu. Memang di masa-masa ini menurut para peneliti hampir semua jenis makhluk hidup mulai ada atau mulai tercipta di masa-masa sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu. Dan banyak sekali hewan-hewan bertulang belakang mulai muncul. Kemudian di masa 450 juta tahun yang lalu, arthropoda atau hewan yang memiliki kaki beruas, berbuku seperti itu mulai muncul, mulai banyak bermunculan di muka bumi. Mereka mulai menyebar. Dan pada masa 419 juta tahun yang lalu, serangga juga akan bermunculan. Serangga pada saat itu 300 juta tahun yang lalu, sebagian planet kita ini berupa rawa, tapi rawa yang ada pada saat itu tidak seperti yang sekarang, tidak seperti zaman sekarang.
tanaman waktu itu juga bisa mencapai sekitar 30 meter, padahal bukan tanaman pohonnya tinggi tapi tanaman yang biasa saja. Dan serangga-serangga raksasa, kumbang-kumbang raksasa itu sudah muncul, sudah banyak muncul di situ dan ukurannya sangat besar-besar. Dan tentunya kita sangat beruntung karena serangga-serangga waktu itu yang ukuran raksasa hidupnya tidak bertahan lama sampai sekarang. Bayangkan apabila serangga tersebut bertahan sampai sekarang, coba bayangkan apa yang terjadi. Kita akan banyak sekali kerepotan untuk menghalau mereka memasuki perkampungan kalau mereka sedang mencari makan, ya kan? Sekitar 200 juta tahun yang lalu, ini adalah era-era di mana masa kepunahan Triasik, Permian Triasik, yang menghancurkan kira-kira 96% spesies laut dan juga sekitar 70% vertebrata darat. Ini adalah masa-masa kepunahan hewan-hewan tersebut. Banyaknya letusan gunung api ini yang menjadi cikal bakal yang dianggap menghancurkan kepunahan mereka, menghancurkan kehidupan mereka pada saat itu. Pada saat itu ketika letusan gunung berapi di mana-mana, lahar api juga menyebar kemana-mana sehingga kehidupan di sana mulai menghilang.